Muhammad menggenapi ayat tersebut. Muhammad tidak memenuhi kriteria nabi di dalam kitab Tanakh yang diimani oleh Bani Israel kitab itu. Dan saya koreksi sekali lagi ya tentang kata nabi ya. Dalam literasi bahasa Arab, sebelum adanya Quran tidak ada kata nabi. Dalam bahasa Ibrani nabi itu dalam bahasa Ibraninya, bahasa Ibrani sama aja nabi gitu loh. Tapi kalau pakai Hebrew modern itu menggunakan nevi. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau dibilang bahwa Kristen mencomot kata nabi, ya kita ngaca aja gitu loh. Tidak ada satupun literasi dalam bahasa Arab sebelum Quran ada penyebutan nabi gitu loh. Nggak ada, selain daripada kitab Torah. Jadi ada banyak sebenarnya kata-kata di dalam kitab Torah yang diambil di dalam Islam. Tapi kalau saya bahas nanti keluar dari topik. Seperti itu kawan-kawan, tidak ada satupun tidak ada satupun kecocokan Muhammad tentang kenabiannya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Justru menggenapi nubuatan sebagai nabi palsu. Seperti itu Bang Zuma ya. Jadi nggak ada loh. Seperti itu kawan-kawan. Iya, nggak apa-apa. Anda tidak dikatakan kufur kalau Anda telah menerima kenabian beliau. Jadi gini, ketika Anda mengatakan ilah lain, ya, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Arab. Di dalam kitab Anda terjemahannya pun sangat jelas. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda nggak bisa merubah itu. Nggak bisa merubah. Aku akan mengambil perjanjian dan aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham. Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda siapa? Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi sembahan keturunan Abraham. Nggak bisa Anda ganggu-gugat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan nama Tuhan itu hanya satu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu banyak. Adonai, El Elohim, Eleon, Elohe, Eloham, El Eroi, El Shaddai, Emmanuel, dan seterusnya. Nama Tuhan itu banyak. Bukan cuma satu. Ya, El Salom, El Sama, El Sedekenu. Banyak nama Tuhan itu. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan bahwasanya umat Islam itu menyembah ilah lain, coba Anda ngaca dulu. Tapi yang kacanya itu yang jernih gitu ya, supaya Anda bisa tahu diri Anda ini sebenarnya menyembah siapa gitu. Ada 3 pribadi sembahan Anda. Di dalam Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, sangat jelas dikatakan Tuhan alam semesta itu maha suci, maha tinggi. Kami kenal dengan sebutan Subhanahu wa ta'ala. Ilah yang Anda bentuk adalah ilah yang mati terkutuk di atas tiang salib. Siapa yang ngajarin? Nabi palsu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka bikin ilah dari rupa manusia. Mereka bikin ilah dari rupa burung merpati. Yang membuat siapa? Nabi palsu. Kalau kami sangat jelas, kami menyembah kepada esensi yang maha tinggi, yang maha suci, Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan di dalam Yesaya 57:15, Yesaya 5 nomor 16. Tolong tunjukkan kepada saya, kalau Kristen itu menyembah Tuhannya Abraham, tunjukkan kepada saya bahwa ada di dalam kitabnya Abraham, kitabnya keturunan Abraham, dalam hal ini perjanjian lama, yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang terkutuk. Kalau ada, Anda baru boleh menuduh Rasul Muhammad SAW itu sebagai nabi palsu. Ingat, Yesus berpesan, ketika seorang penolong itu datang, maka dia akan mengingatkan kalian perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian. Makanya di Al-Quran itu, ketika berbicara mengenai Nabi Isa, hanya menerangkan, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Ya Allah Tuhanku, aku maha suci Engkau, aku tidak akan mengucapkan perkataan-perkataan yang bukan hakku untuk aku katakan. Ini Rasulullah ilaikum, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Hanya itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Mengingatkan kembali manusia akan ucapan Yesus kepada Bani Israel. Nggak ada itu aku akan mati terkutuk, nggak ada. Dan aku adalah Elohim yang datang dalam rupa manusia, nggak ada. Ilah ini dibentuk oleh siapa? Nabi palsu. Mari kita urai sekali lagi. Ketika saudara kemudian mengatakan bahwa Ulangan 18 nomor 20 itu merujuk kepada satu orang, Anda keliru.
Tidak begitu. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Ini maksudnya seorang nabi. Maksudnya siapapun yang mengaku dirinya nabi, siapapun yang mengaku dirinya mendapatkan Roh Kudus, siapapun yang mengaku dirinya mendapatkan tuntunan dan bimbingan malaikat Roh Kudus, maka dia, kalau ternyata tuntunannya itu tidak diperintahkan oleh Tuhannya Bani Israel, maka saya katakan itu adalah nabi palsu. Sejak kapan Tuhannya Bani Israel mengutus Lukas untuk mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Sejak kapan? Tidak akan ada. Tapi kalau yang diutus disampaikan kepada manusia bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Tuhan satu-satunya di atas muka bumi, tidak mungkin itu nabi palsu. Nggak mungkin. Yang nabi palsu adalah yang mengajarkan bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub pernah dikandung di dalam rahim manusia, lalu kemudian dilahirkan, dibunuh oleh manusia, lalu kemudian bangkit pada hari ketiga dengan cara terkutuk, dia mati di atas tiang salib. Maka yakin dan percaya itu adalah nabi palsu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Lalu kemudian mundur 2 ayat. Ulangan 18 nomor 18. Seorang nabi. Nah ini kita merujuk kepada nabi yang asli. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara-saudara mereka, di antara saudara Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Seperti aku ini, seperti Nabi Musa alaihi salam. Apakah kemudian Paulus, Lukas, Markus, Yohanes itu sama seperti Nabi Musa? Tidak. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Subhanallah. Apakah Markus, Lukas, Matius, Yohanes, Paulus menerima firman dari Allah lalu disimpan di mulutnya? Tidak. Mereka menuliskan hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Bukan wahyu, bukan ilham, tapi hasil dari wartawan. Ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, jadi Al-Quranul Karim itu ditaruh di mulut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka kalau Al-Quran itu bukan perintah untuk mengikuti Rasulullah dan di dalamnya memang betul-betul adalah perkataan Rasulullah, maka jangankan Al-Quran, jangankan kita orang Islam, orang di luar Islam pun akan mampu mendapatkan dan menemukan kelemahan-kelemahan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itu hanya karangan manusia, bukan firman Tuhan yang disimpan di mulut Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita uji satu hal, seperti yang saya terangkan tadi, sedikit lagi ya teman. Di dalam ayat yang saya katakan bahwasanya Al-Quran menerangkan bahwa di dalam Al-Quran Mazmur menuliskan alam semesta ini itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana beliau tahu bahwasanya alam semesta ini, bumi ini, itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh? Dari mana beliau tahu? Ternyata itu betul-betul tertulis di dalam kitab Mazmur. Dari mana beliau tahu kalau itu pernah tertulis dalam kitab Mazmur? Sementara beliau tidak pernah mempelajari kitab Mazmur, tidak pernah belajar tentang kitab teman-teman Yahudi. Tapi dia tahu bahwasanya Al-Quran mengatakan bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang saleh. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah kebenaran. Nah sekarang kalau kita tanya, mana firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Musa, di dalam mulutnya Paulus, di dalam mulutnya Lukas, di dalam mulutnya Markus, di dalam mulutnya Yohanes, mana firman Tuhan yang ditaruh itu? Dengan cara apa Tuhan datang menyatakan diri kepada mereka? Artinya, betul, ayat dari Ulangan 18, nomor 18, nomor 19, nomor 20, itu digenapi oleh nabi palsu. Yang 18-nya digenapi oleh nabi yang asli, yaitu yang membawa Al-Quranul Karim. Sementara yang 20 itu menggenapi nabi palsu, yang itu membawa karangan-karangan yang diwartakan tanpa dasar jelas dari mana mereka dapat sumbernya. Demikian. Iya, oke ya kawan-kawan ya. Jadi gini, tanggapan Suma ini justru dia tidak bisa membantah bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Kalau soal penjelasanmu yang mengenai El-Olam, Elohim, Adonai, Hasem, saya nggak membahas generic name.
yang saya bahas ini adalah proper name, yang dimana Muhammad itu mengajarkan proper name yang berbeda dengan proper name yang diajarkan oleh Musa. Jadi jelas sekali loh penggenapannya gitu loh. Kalau kau bilang sama, seharusnya namanya berbeda. Yang bilang bahwa nama Tuhan itu Echad, itu bukan saya loh. Ulangan 6 ayat 4, perkataan Musa itu, bahwa Sema Yisrael, Yutefave Eloheinu Yutefave Echad. Nama Tuhan itu satu. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Musa selalu berpesan kepada mereka bahwa Tuhan yang tidak benar bukan hanya dikenal dari oknumnya atau substansi yang disembah, enggak, tapi dikenal dari nama dan juga substansinya. Kalau namanya berbeda sudah pasti Tuhannya juga berbeda, nggak mungkin namanya berbeda tapi oknumnya sama, nggak mungkin, mustahil. Kita berbicara proper name di sini Bang Suma. Yesaya 42 ayat 8 itu jelas sekali loh ya. Tuhan menyatakan namanya. Proper name Demian sudah baca Alkitab orang Arab belum, Demian? Sebentar dulu bro, ini waktu saya. Di situ Allah loh. Enggak, maksudnya biar Demian enggak salah paham. Satu ngomongnya. Kan tadi Bang Suma ngomong maksudnya saya supaya gini loh, supaya ada datanya Demian, enggak asumsi. Nanti aja debat dengan Anda soalnya. Coba tunjukin data bahwa nama Tuhan itu cuman satu datanya. Loh, saya pakai data Ulangan 6 ayat 4. Itu kan datanya. Enggak, Ulangan 6 ayat 4 di Arab itu apa? Itu terjemahan, Bang. Kalau dalam terjemahan gereja Koptik itu tidak menggunakan kata Allah. Dalam terjemahan Yahudi ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan seluruh kata Elohim dan kata Adonai diterjemahkan menjadi Allah. Berarti Elai salah ya, Demian. Elai salah ya. Berarti Elai salah begitu menerjemahkan. Ini diskusi saya sama siapa sih? Kok tergunjang ya gitu loh. Enggak, biar datanya kita jelas. Loh, saya nggak ngomong bahasa Arab, saya ngomong kitab saya dalam bahasa Ibrani. Kenapa harus terguncang? Kamu bikin klaim tidak ada nama Allah itu kan? Buka Ulangan 6 ayat 4. Buka Ulangan. Kamu kan bikin klaim bahwa Allah itu bukan, tidak ada itu dalam ini. Nah, Kristen Arab pakai bahasa apa itu? Proper name loh Pak, proper name. Iya, YHWH mereka pakai Allah, bukan proper name. Ada nggak literasi proper name ya? Menerjemahkan proper name? Buka kamus Al-Muqaddas coba. Buka, silakan dibuka. Loh, Anda yang mau baca kan? Anda buka coba. Loh, siapa yang bawa bahasa Arab? Kau yang bawa bahasa Arab, kenapa saya harus tunjukin? Lah, kamu kan bikin klaim tadi, penonton dengar semua ini. Saya cuma kenapa kalian terguncang? Tidak, saya cuma mau memperjelas supaya penonton juga jelas gitu. Ini bukan udah, asumsi. Nanti aja, ini waktu saya, jangan terguncang. Enggak, kita enggak terguncang. Kita mau edukasi penonton nih. Loh, saya juga edukasi, saya pakai data di sini, Pak. Lah, yang mana yang benar nih? Orang Arab apa lu? Kristen Arab apa Kristen Indonesia nih? Adalah kitab saya. Oh, ya udah kalau itu biar penonton jelas gitu. Berarti Kristen Arab salah gitu ya. Lanjutkan, jangan terguncang. Oke, lanjut. Ya. Jadi saya tambahkan dalilnya biar kalian bisa ngerti ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Yang ngomong bukan saya, tapi kitab saya loh ya. Jadi, proper name yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, nama Tuhan yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, di luar daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa itu adalah berhala. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa non-Israel adalah berhala, bukan Demian yang bilang. Kitab Tanak yang bilang. Jadi, harus dipahami baik-baik, tidak akan mungkin Allah dan Yotefave itu nama yang sama. Tidak ada satupun orang Yahudi yang mengklaim bahwa nama proper name itu sama. Nggak ada, saya udah buka banyak literasi Yahudi dari Sandiagau dan sebagainya. Itu tidak akan mungkin sama, kawan-kawan. Bang Suma tadi menyinggung soal perjanjian Abraham dengan anak keturunannya. Yang disebut sebagai keturunan Abraham, Ismail. Hanya kepada Ishak.
Ismail disebutkan sebagai keturunan hamba. Ingat ya baik-baik ya. Kejadian 21 ayat 12, tetapi Elohim berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala perkara yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ingat ya, yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Anak perjanjian itu yang sunat pada hari yang ke-8 dan yang akan menderita selama 400 tahun di Mesir. Kejadian 17 ayat 6 sampai 12. Jadi kalau kita berbicara masalah anak perjanjian dan juga keturunan Abraham, kita berbicara tentang Ishak bukan Ismail. Ismail disebut sebagai keturunan hamba. Dalam Kejadian 21, Ismail disebut sebagai keturunan hamba, bukan keturunan Abraham. Tapi kalau disebut sebagai anak Abraham, Nama bapaknya Ismail siapa deh? Nama orang tuanya Ismail. dan Ishak sama-sama disebut sebagai. Enggak, saya tanya lu dulu sebentar doang, aku mau pergi. Nama orang tuanya Ismail siapa? Iya, bukan bang, maksudnya. Enggak, gue lu jawab aja, nama orang tuanya Ismail siapa? Nama orang tuanya Ishak siapa? Enggak, saya minta doang. Nama bapaknya Ismail di Bibelmu siapa? Nama bapaknya Ishak di Bibelmu siapa? Saya berbicara keturunan menurut pandangan. Iya, saya minta doang, lu jawab dulu nama bapaknya Ismail siapa? Siapa nama bapaknya Ismail? Itu doang saya kok tanya, gimana sih lu? Jawablah. Wah, oke. Siapa? Abraham, udah. Abraham. Ishak, nama orang tuanya Ishak siapa? Abraham juga. Ishak sama Ismail bersaudara nggak? Bersaudara. Iya, oke, pinter. Lanjut. Oke, lanjut ya bang ya, jangan kritisi dulu. Ini waktu saya bang, biar kawan-kawan bisa tercerahkan gitu loh. Ini penontonnya banyak sekali soal ini. Jadi gini kawan-kawan, yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah yang berasal dari Ishak. Makanya kan Tuhan berkata, aku kan menjadi Elohimmu. Ketika Musa keluar dari tanah Mesir, dia berkata, masuklah ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadamu. Jadi tanah perjanjian itu ketika mereka masuk, Tuhan menjadi Elohim mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru gabung. Itu penyembah berhala. Dalam Mazmur 83, keturunan Ismail itu mau memusnahkan bangsa Israel dan melawan Daud kawan-kawan. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jelas sekali ayatnya bahwa keturunan Ismail itu menyembah berhala. Kita bisa melihat silsilahnya ya. Abraham memperanakan Ishak dan Yakub. Ishak dan Yakub, bukan Ishak dan Yakub, Ishak dan Ismail ya kawan-kawan ya. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Setelah Yakub lahirnya 12 orang anak, salah satunya Yusuf. Setelah Yusuf lahirlah Musa. Jadi Ishak menyembah Yesus begitu? Sebentar. Setelah Musa datangnya Yosua, lahirlah Yosua. Setelah Yosua Samuel, setelah Samuel Daud, setelah Daud Salomo dan juga nabi-nabi yang lain. Dari mereka semua ada yang menyembah Yesus nggak? Dari Ismail siapa? Siapa yang menuntun? Kan katanya Ismail menyembah berhala, berarti yang lain menyembah Yesus gitu. Potong tadi Bang Suma ngomong, saya nggak potong. Kok saya ngomong dipotong ya? Nggak, biar penonton jelas gitu. Nggak bisa dong, tadi aja nggak adil. Apakah mereka nyembah Yesus gitu, biar jelas penonton. Tadi kan Bang Suma ngomong saya nggak potong, kenapa saya ngomong dipotong bro? Nggak, nanya aja biar penjelasan ke penonton. Loh ini waktu saya nanti aja baru kau tanggapi, kan satu-satu. Oh ya, monggo. Nanti dijelasin ya, mereka menyembah siapa. Ya, jadi selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu mereka nyembah siapa itu? Selama ribuan tahun. Kalau kita hidup dari zaman Musa ke zaman Muhammad saja, itu 2100 tahun, apalagi ke zaman Abraham. Selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu nyembah siapa? Maka jelaslah apa yang disampaikan di dalam Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Itu jelas sekali kawan-kawan. Jadi dalam Bible, di dalam kitab Tanakh, yang pertama saya tegaskan sekali lagi, Muhammad tidak sesuai kriteria nabi dan Muhammad menggenapi nubuatan Nabi Musa tentang nabi palsu yang membawa nama ilah lain. Sekarang saya masuk kepada poin Bang Suma yang ketiga, mengenai tentang roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang diklaim sebagai Muhammad itu dijanjikan kepada murid-murid Yesus. Coba dibaca ayatnya baik-baik.
Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, dia akan menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus. Kepadamu itu kepada murid-murid Yesus. Kalau dibilang roh kebenaran itu Muhammad, berarti murid-murid Yesus sudah jadi rangka, sudah jadi tulang-tulang, menunggu 600 tahun kemudian. Yesus janji kepada murid-muridnya, kok datangnya 600 tahun kemudian gitu loh. Ini nggak masuk logika, kawan-kawan. Ingat ya. Dan juga Ulangan 18 ayat 20 yang tadi Bang Suma kutip, bahasa Indonesianya sangat jelas sekali loh. Seorang nabi. Kalau berbicara seorang nabi itu berbicara tentang kalimat kata yang tunggal, bukan jamak. Harus dipahami baik-baik. Dan dalam Ulangan 18 ayat 18 sama sekali tidak menggenapi Muhammad sebagai seorang nabi. Yang menggenapi Ulangan 18 ayat 18 adalah Yesus. Contoh, Yesus lahir ada pembunuhan, bayi-bayi. Musa lahir ada pembunuhan, bayi-bayi. Musa dicobai di padang gurun. Musa berpuasa 40 hari di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari juga. Musa datang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus datang menyelamatkan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Musa menerima hukum Taurat. Yesus menerima hukum kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17. Masih banyak sekali. Tapi kalau saya sebutkan, itu tidak mungkin waktu kita bakal sampai gitu loh. Jadi yang menggenapi nubuatan itu adalah Yesus. Dalam Kisah Para Rasul 3, Rasul Petrus mengatakan bahwa ayat itu kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah imam, dia adalah nevi, dia adalah kohen, dia adalah rabi dan sebagainya. Gelar-gelar itu disematkan kepada Yesus Kristus. Bahwa dia adalah nevi yang sempurna, imam yang sempurna, rabi yang sempurna, tidak ada yang sempurna lebih daripada dia. Makanya Yesus berkata, jangan kamu menyebut siapapun pemimpin di dunia ini, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Bukan nabi terakhir, bukan Musa, bukan Daud, dan nabi-nabi yang lain, tapi Hamasyah, kawan-kawan. Satu-satunya pemimpin bagi manusia. Kalian ingkar ucapan-ucapan Yesus. Semua ucapan Yesus, ajaran Yesus diingkar oleh Muhammad dan juga umat Islam, karena kalian lebih mengikuti Muhammad ketimbang Yesus Kristus. Pahami baik-baik kawan-kawan. Muhammad datang membawa sejarah baru, Tuhan baru, dan ajaran baru. Bahkan dia menghalalkan hewan-hewan yang haram di dalam tanak, di dalam ajaran Yahudi. Imamat 11 ayat 4-6, onta dan kelinci haram. Muhammad halalkan. Muhammad makan onta dan kelinci. Jadi nabi asli, nabi yang benar, tidak mungkin membawa nama ilah lain. Kesuwen gantian Demian, gantian kesuwen. Ya, 2 menit lagi mas, 2 menit. Buset, kepanjangan. Mengubah Bang Suma juga panjang. Mengubah ajaran para nabi nggak mungkin kawan-kawan, mustahil. Ada nabi yang penjelasan itu sih, orang-orang yang disebut tadi menyembah Yesus enggak gitu. Ya, itu mau saya jawab. Ini poinnya yang keempat, belum sampai itu. Monggo. Nah, terus kita masuk kepada poin Bang Suma yang terakhir ya. Jadi udah terjawab argumennya dari pertama tentang apakah Tuhan Allah itu sama seperti Tuhannya para nabi. Ternyata song ya, tidak terbukti itu, sama sekali tidak terbukti. Kalau Ya. Tuhan sembahannya ya, Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama Demian? Satu terakhir nih. Abraham, Ismail, Ishak Tuhannya sama atau beda? Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak beda atau sama? Kalau Tuhan mereka dalam tanak dikatakan adalah Yotevave, jadi sama. Sama. Jadi Ishak juga sembahannya sama dengan ayahnya ya. Iya dong, semuanya. Oke, baik. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Kecuali Muhammad yang benar. Apakah ketiga orang ini menyembah Yesus? Iya dong, jelas. Buset, menyembah Yesus Abraham. Lanjut. Nanti Bang Juma terangin itu. Ya, belum. Ini kan poin yang keempat belum saya sampaikan. Makanya lanjut. Kalau kalian potong nanti lama gitu loh. Lanjut. Saya Kita mau dengar aja. Potong jadi gitulah. Oke, gini poin yang terakhir ya, tentang bahwa yang menyembah ilah lain itu adalah Kristen. Kristen yang menyembah ilah lain. Padahal Nabi Yesaya mengatakan, Yesaya 53 ayat 11, bahwa yang menjadi juru selamat itu adalah Yotevave. Digenapi di dalam perjanjian baru dalam Matius 1, bahwa dia diberi nama Yesua karena dialah yang akan menyelamatkan dosa mereka. Yang menjadi Mesia itu menurut kitab-kitab para nabi, juru selamat itu adalah Tuhan. Digenapi di dalam perjanjian baru.
diberi nama Yesua. Yesua artinya apa? Yesua artinya Yotefafi, yang menyelamatkan. Jadi orang Kristen beriman bahwa Yesus adalah Yotefafi itu sendiri yang datang ke dunia menyelamatkan kita dari dosa. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 7 sampai 10 Yesus mengatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu telah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Filipus nggak percaya. Filipus nanya lagi, apa jawab Yesus ayat ke-10? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi juga Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Bahwa dia adalah Sang Firman, dan Firman itu adalah Elohim itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jadi kami di sini tidak menyembah ilah lain. Jangan dikit Para nabi aja, sudah menubuatkan nggak usah dikit bahwa nyari. Mesias itu adalah El Gibor, Elohim yang perkasa. Dikatakan bahwa dia adalah Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi kami mengimani apa yang telah ada dan sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kami tidak mengimani ilah lain. Para nabi menyampaikan Mesias itu Tuhan. Kami mengimani itu, sedangkan kalian mengimani apa yang bukan berasal dari para nabi, tapi apa yang berasal dari Muhammad. Makanya kalian menyembah ilah lain. Kalau kami menyembah Yotefafi yang menyelamatkan kami, sedangkan kalian menyembah ilah lain. Jelas sekali kawan-kawan. Jadi bertobatlah sebelum terlambat. Jangan sampai kalian masuk ke dalam neraka. Karena Yesus mengatakan begini dalam perjanjian baru, jika kamu tidak percaya akulah dia, juru selamat manusia, penebus dosa manusia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu ucapan Yesus, kawan-kawan. Jadi bertobatlah. Oke, silakan Bang semua. Oke, baik. Makasih banyak ya teman-teman. Mohon percayakan kepada saya untuk menguliti teman kita ini. Jadi gini, saya ambil dari uraian terakhir. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, Bapakku yang mengutus aku. Aku utusan Bapa. Aku utusan Bapa. Bapa mengutus aku. Aku adalah utusan. Yesus adalah utusan. Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan Bani Israel, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan Bani Israel. Yesus nggak dipakai. Makanya Bani Israel itu tidak pernah menyembah manusia bernama Yesus. Mereka tidak pernah menggantikan Yod-Heh-Vav-He dengan manusia Yesus yang lahir di kandang binatang. Jangan mimpi ente. Anda tidak sedang mewakili Yahudi di sini. Anda mewakili agama penyusup yang mengambil kitabnya Yahudi, dicocok-cocokkan kepada konsep Romawi Yunani. Ingat, ketika Anda dengan PD-nya mengatakan dalil di dalam kitab Anda tadi itu yang Anda baca, Anda mengatakan bahwasanya tidak ada Tuhan, akulah Tuhan, di luar aku adalah ilah-ilah lain, itu adalah berhala, kata Anda. Pada saat Tuhannya Bani Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, yang nanti akan menyatakan diri kepada Bani Ismail, mengatakan hal yang Anda sebutkan itu, Kristen itu sudah ada, tapi namanya belum Kristen. Masih politeisme, masih Hellenism. Dan itu di bawah pimpinan Kekaisaran Romawi. Kristen sudah ada. Mereka menyembah dewa-dewa. Mereka menyembah dewa yang nusul menjadi manusia. Itu Anda harus paham. Sementara di Arab, Bani Ismail sudah diperkenalkan kepada mereka kata Allah. Abraham Ismail sudah memperkenalkan diri mereka dengan menyatakan Tuhan yang benar itu adalah Allah. Makanya ayah daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW namanya Abdullah, hamba Allah. Makanya Kristen pra-Islam sudah menyebut Tuhan itu dengan sebutan Allah. Mereka tidak pernah menyebut nama Tuhan mereka dengan Tuhan Yesus, Yahweh, nggak ada. Bangsa Arab yang adalah Kristen pra-Islam tahu betul bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu nama aslinya adalah Allah. Makanya kitab Mulatah
terjemahan kitabmu sekarang pun masih menggunakan kata Allah. Kenapa? Penerjemah kitabmu yang notabene-nya berpendidikan tinggi paham betul Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah namanya Allah. Satu poin, Anda KO di situ. Kemudian yang kedua, ketika Anda mengatakan Ismail bukan keturunan Abraham, Anda kena tampar dari Tuhannya Bani Israel. Apa yang dikatakan oleh Tuhannya Bani Israel? Wahai engkau, dengarkan. Barang siapa yang mengutuk Abraham, maka mereka akan aku kutuk. Dengan Anda mengingkari Ismail itu anak Abraham, keturunan Abraham, Anda sudah mencela Abraham. Anda telah mengutuk Abraham. Maka Anda tidak bisa keluar dari kutukan itu, sehingga Anda tidak bisa membedakan antara Tuhan dan manusia. Sehingga Yesus, Anda dengan gaya-gayaan mengatakan, kami tidak menyembah ilah lain dari Bani Israel. Ilah lain yang kami sembah adalah manusia Yesus, yang adalah ilahnya Bani Israel itu sendiri. Dengan mendefinisikan Yesua adalah Yod-Heh-Vav-He yang hidup. Sangat memilukan.